البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, kami sudah memberikan sebuah faedah yang sangat berharga, yaitu sebuah pantun atau puisi yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah di dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin, yaitu pantun mengenai hinanya dan rendahnya dunia. Oleh karena itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki ilmu yang mulia, maka mereka meninggalkan dunia karena khawatir terjadi atau khawatir terjatuh dalam fitnah. Bukan berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, secara total, namun mereka membatasi di dalam mencari dunia, tidak memfokuskan di dalam mencari dunia sehingga waktu habis untuk dunia, pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, tidak, barakallahu fikum. Namun mereka meninggalkan dunia karena takut dan khawatir terhadap fitnah. Naam. Kemudian orang-orang yang cerdas dan cerdik tadi menjadikan dunia itu bagaikan lautan yang perlu seseorang itu menyeberang lautan tersebut. Namun mereka menyeberangnya bukan dengan hawa nafsu, melainkan dengan amalan-amalan saleh. Dijadikan apa? Dijadikan perahu untuk menyeberang gelombang yang tinggi dan luas tersebut. Pantun tersebut sebelum kalian setorkan, barakallahu fikum, kami ulangi sekali lagi. Innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha luddatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka menceraikan, tolak itu maksudnya menceraikannya. Mereka menceraikan, meninggalkan dunia karena khawatir dan takut terhadap fitnah. Kemudian mereka memperhatikan di dalam dunia tersebut hingga ketika mereka mengetahui ternyata dunia bukan tanah air yang ditinggali selama-lamanya. Dunia bukan tanah air yang ditinggali selama-lamanya. Maksudnya bagaimana? Hanya sebagai wasilah dan perantara saja. Oleh karena itu sudah kami ulang-ulang berkali-kali, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala bukan menciptakan kita untuk dunia, namun dunia diciptakan untuk kita. Perlu dipahami makna sebaik-baiknya ya. Dunia diciptakan untuk kita, bukan Allah taala menciptakan kita untuk dunia. Maksudnya dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai sarana untuk beribadah. Waalaikumsalam. Sarana untuk beramal-amalan saleh. Bukan semata-mata kita diciptakan untuk apa? Dunia. Naam. Kemudian ja'aluha luddatan wattakhadhu. Mereka menjadikan dunia itu bagaikan gelombang. Yang namanya gelombang lautan perlu sesuatu yang digunakan untuk mengarungi atau untuk menyeberang. Apa yang mereka jadikan untuk menyeberang, barakallahu fikum? Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan perahu-perahu untuk menyeberangi gelombang dan juga lautan tersebut dengan apa? Amalan-amalan saleh. Naam. Jadi pantun itu sangat bagus sekali, indah, disebutkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, beliau termasuk salah satu imam Ahlus Sunnah.
Beliau termasuk salah satu imam yang meninggal dunia sebelum apa? Sebelum beliau menikah. Paham ya? Karena di sana ada imam-imam yang belum sempat menikah. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau kunyahnya Abul Abbas tapi tidak punya anak namanya Abbas. Paham ya? Kemudian Imam Nawawi kunyahnya siapa? Abu Zakaria, tapi enggak punya anak namanya Zakaria. Karena memang para imam tersebut barakallahu fikum meninggal dunia dalam keadaan belum sempat menikah. Bukan karena enggak mau menikah, karena waktunya memang benar-benar mereka gunakan untuk ilmu sehingga belum sempat untuk melakukan pernikahan. Paham ya? Karena apa? Karena kalau kita maknakan enggak mau nikah dalam artian menolak nikah, keliru. Paham ya? Kalau menolak pernikahan keliru. Kenapa keliru? Karena itu justru termasuk apa? At-tanattu' fid din, termasuk berdalam-dalaman, berlebihan, hulu dalam agama. Enggak boleh kita beribadah terus enggak mau nikah, keliru. Oleh karena itu yang sudah kita dengar berkali-kali barakallahu fikum hadisnya muttafaqun alaih, hadisnya Anas bin Malik. Waktu itu ada 3 orang datang ke 6 rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Akhirnya ketika dikabarkan langsung mereka ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka merasa sedikit amalan. Wah, amalanku sedikit. Akhirnya 3 orang tadi, yang satu mengatakan, "Nah, demi Allah aku akan salat malam terus, enggak mau tidur," katanya. Yang satunya mengatakan, "Demi Allah aku akan puasa terus, enggak mau buka." Yang satunya mengatakan, "Demi Allah aku akan apa? Aku akan meninggalkan wanita, enggak mau nikah untuk ibadah tok." Akhirnya kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seraya beliau berkata, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Rasulullah sempat marah dan mengatakan, "Kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku adalah hamba Allah yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah taala, walakinni asum wa uftir, wa aqum wa anam, wa atazawwajun nisa," kata Rasulullah. Tapi aku masih puasa dan buka, salat malam dan tidur, dan menikahi wanita, bayangkan. Akhirnya di akhir hadis tersebut Rasulullah menyatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku atau bukan termasuk bagian dari kami. Berarti menunjukkan bahwasannya para a'immah, para imam ahlus sunnah terdahulu maupun belakangan yang mereka belum sempat menikah bukan berarti menolak pernikahan. Apa maksudnya ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abul Abbas enggak punya anak namanya Abbas. Imam Nawawi, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau juga tidak punya anak namanya Zakaria karena mereka termasuk imam-imam yang belum sempat menikah. Paham ya? Jadi meninggal duluan sebelum menikah. Na'am barakallahu fikum, dalam artian belum sempat menikah. Na'am barakallahu fikum. Jadi pantun tersebut kalau mau dilihat bisa dilihat di Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab sangat bagus ya, mencakup hadis-hadis mengenai adab, mengenai akhlak, mengenai ibadah, mengenai fikih, mengenai kehidupan sehari-hari. Jumlahnya enggak banyak, pun 1000 lebih sedikit. Paham ya? 1000 lebih sedikit yang bisa menghafal, bagus sekali. Kalau dulu di Damat sekedar gambaran aja ya. Ikhwah-ikhwah itu yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa menghafal. Kalau cuma 1500 itu sedikit. Bagi ikhwah-ikhwah yang punya kekuatan hafalannya, Sahih Bukhari dihafal, Sahih Muslim dihafal. Mereka seperti itu. Kemudian Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram itu bagi mereka itu enteng, ringan. Barakallahu fikum. Istilahnya tentunya kemampuan orang beda-beda ya. Semoga kita semuanya walaupun tidak bisa menghafal semuanya tapi bisa mencicipilah walaupun cuma 500. Paham ya? Karena hadis-hadis tersebut bagus sekali isinya. Enggak sembarangan. Jangan sampai kita istilahnya mendengar kalamnya seperti Imam Bukhari. Berapa ratus hadis? 100.000 hadis yang sahih yang beliau hafal, 200.000 hadis sahih, 200.000 hadis yang dhaif yang beliau hafal. Jadi hadisnya bukan seribuan, ratusan ribu. Masya Allah. Yang menunjukkan bahwasanya ini semuanya adalah apa? Motivasi dan dorongan bagi kita agar semangat di dalam menghafal. Karena ilmu itu kalau nggak punya hafalan, kalau ilmu nggak dihafal, kalau kita nggak punya hafalan itu bagaikan apa? Bagaikan seakan-akan air yang mengalir begitu saja. Tidak membawa atau tidak membekas, tidak juga berasar atau tidak berpengaruh. Namun ilmu itu memang di samping dihafal, dia apa?
diamalkan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu, dipelajari, dihafal, diamalkan, kemudian didakwahkan. Yang jelas kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, pantun atau puisi yang disampaikan oleh al-Imam atau disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Muqaddimah Riyadhus Shalihin sangat bagus sekali dan sudah kami bacakan tadi. Sekarang tafadhal yang sudah menghafal. Apa? Annaha laysat lihayyin watana. Naam. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna. Naam barakallahu fikum, ahsan, tafadhal, andak. Hafal? Enggak masalah. Antum? Ayo bismillah antum. Ayo antum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana. Ayo. Wa ja'aluha fiha ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna. Naam. Antum hafal? Tafadhal. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana. Naam. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna. Naam, ahsan, tafadhal. Andak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lain lagi itu. Apa? Inna lillahi ibadan futana. Lihayyan ayo na'am, tafadhal, andak. Ayo. Annaha wattakhadhu. Ayo na'am, tafadhal, tafadhal. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Naam. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana. Ayo. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna. Ayo na'am, ahsan, tafadhal. Apa?
Falamma alimu annaha laysat watana hujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Nah, barakallahu fikum, la ba'as, khair insyaallah. Fadhal, hafal? Antum? Belum? Antum belum? La ba'as, khair insyaallah. Jadi ini enggak terlalu panjang sebenarnya, cuman lumayan gitu aja ya. Nah, barakallahu fikum, dan mudah, tidak sulit, cuman agak rumit sedikit. Yang jelas dihafal aja, barakallahu fikum, bagi yang mampu. Yang tidak mampu enggak masalah, yang penting tahu bahwasannya dunia itu bukanlah tempat tinggal selama-lamanya, dan dunia bukan tanah air selama-lamanya. Dunia itu hanya tempat persinggahan saja. Dipermisalkan bagi orang-orang yang tinggal di dunia bagaikan orang yang singgah di rumah seseorang kemudian minta air minum. Dia tidak mungkin dia tinggal di rumah itu namun setelah minum langsung pergi orang tersebut. Dalam artian orang di dunia ya cuma sesaat saja. Kalau sudah mati tidak di dunia lagi nanti setelah itu. Setelah mati meninggalkan dunia tidak di dunia lagi, namun di alam awal marahil manazil akhirah. Jadi tempat tingkatan-tingkatan akhirat yang pertama kali itu alam barzakh, alam kubur. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia itu enggak ke dunia lagi nanti, ke akhirat. Paham ya? Itulah yang kita harapkan, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya. Qala al-muallifu asbahullah, kita lanjutkan halaman 99. Bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, masih penjelasan mengenai pembagian syirik. Sudah kami jelaskan bahwasannya beliau membagi di sini menjadi 3, syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Padahal kalau kita telusuri, syirik khafi masuk dalam syirik asghar. Cuman dinamakan syirik khafi kenapa kemarin? Karena syirik tersebut tersembunyi, tidak nampak di dalam hati manusia, yaitu riya. Paham ya? Dan itu kesyirikan yang paling Rasulullah khawatirkan. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Akhirnya beliau ditanya apa itu syirik kecil, beliau pun menjawab riya. Jadi hati-hati ya, kalau beramal riya itu sangat disayangkan, jangan, karena hancur amalannya. Paham ya? Hancur amalan yang terkenai riya tersebut. Upayakan semaksimal mungkin kita semuanya beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena al-umur bima qasidiha. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Mafhum insyaallah ya? Naam. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah syara'a rahimahullah taala fi bayani nau'il awal wa huwa syirkul akbar. Beliau memulai menjelaskan jenis yang pertama yaitu syirik akbar. Wa syirku kama taqaddam huwa da'watu ghairillahi ma'allah. Dan kesyirikan sebagaimana yang sudah kita lewati, maknanya adalah da'watu ghairillahi ma'allah. Menyeru atau berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Maksudnya dia berdoa meminta kepada selain Allah dan juga minta kepada Allah taala itu. Paham ya? Jadi menyamakan. Nah, menyamakan taswiyatu billahi ghairillahi atau taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamaratakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Jadi antum sekarang meminta kekayaan, meminta agar rezekinya diberkahi, memintanya kepada mayit, kepada kuburan, kepada bebatuan, berarti menyamaratakan permintaan itu. Nah, sebagaimana kalian juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kesyirikan. Paham ya? Kalau globalnya yang mudah dihafal apa syirik itu? Ya mensekutukan Allah taala gitu aja. Menduakan Allah taala dalam beribadah. Nah, ibadah macam-macam bentuknya. Ada berupa doa, ada berupa isti'anah, istighatsah.
isti'adzah, macam-macam ya. Yang jelas semuanya tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Wa wasyirkul akbar, yaitu syirik akbar. Wasyirku kama taqaddama wa da'watu ghairillahi ma'allah. Dan kesyirikan sebagaimana sudah kita lewati, yaitu menyeru atau berdoa kepada selain Allah bersama Allah taala. Au bi ta'rifin asmal, ini pengertian yang asmal, mencakup, atau dengan definisi yang mencakup. Jadi definisi itu macam-macam bentuknya ya. Definisi itu artinya pengertian. Jadi pengertian itu ada yang singkat, padat, tapi mencakup itu ada juga. Ada pengertian yang panjang lebar namun belum mencakup semuanya. Namun beliau akan memberikan pengertian yang asmal. Jadi asmal itu kan dikenal dengan isim tafdhil. Asmal itu lebih mencakup itu ya. Pengertian yang lebih mencakup dari yang sebelumnya. Apa itu? Huwa musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Ini kalau mau dihafal yang ini. Jadi kesyirikan atau syirik maknanya adalah musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Kesyirikan itu adalah menyamaratakan yang selain Allah dengan Allah taala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang mencakup ya. Jadi pengertian kesyirikan yang mencakup adalah musawatu gharillah, menyamakan yang selain Allah billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi samakan yang selain Allah disamakan dengan Allah taala gitu. Fima huwa, pada perkara-perkara min khasaisillah, yang mana perkara tersebut merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengabulkan doa. Siapa ini? Khusus siapa? Khusus Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu atau kita atau kalian berdoa kepada selain Allah taala, meminta kepada kuburan atau mayit atau berhala atau patung, berarti apa? Berarti menyamaratakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah taala di dalam berdoa. Paham? Jadi pengertian adalah, pengertian kesyirikan di sini yang asmal adalah musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Itu menyamakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, faman sarafa syai'an min khasaisillah ta'ala li ghairihi kainan man kan. Maka barang siapa yang menyerahkan, memalingkan sesuatu yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah, siapapun orangnya, faqad ja'alahu syarikan lillahi subhanahu, sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjadikan sesuatu yang disekutukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, siapapun orangnya, mau nabi yang diutus ataupun malaikat yang terdekat, itu kalau kalian jadikan, kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, kalian mintai selain Allah Subhanahu wa taala, kalian berdoa kepadanya sebagaimana berdoa kepada Allah taala, berarti kalian telah mensekutukan Allah taala dengan nabi dan malaikat tadi itu. Paham soalannya ya? Jadi kesyirikan itu seperti itu. Menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala disamaratakan. Allahul musta'an. Wa man ja'ala ma'allahi ta'ala syarikan fi ibadatihi, dan barang siapa yang menjadikan bersama Allah sekutu-sekutu di dalam beribadah kepadanya, maksudnya menduakan gitu ya, beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung atau berhala juga, nyembah kuburan, nyembah bebatuan, nyembah pohon besar dan semisalnya, apa kata beliau? Faqad kafara billahil azim, sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Jadi kesyirikan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Na'am barakallahu fikum. Mafhum Abdurrahman? Jadi kesyirikan boleh atau tidak? Tidak boleh ya, hukumnya haram. Maknanya kesyirikan itu lawan daripada tauhid. Mana yang bagus, tauhid atau syirik? Tauhid bagus. Syirik terbagi menjadi berapa? 3 apa? Syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Tauhid ada berapa tauhid? Belum? Tauhid ada berapa? Apa itu? Barakallahu fikum, ahsantum, itu diulang-ulang ya. Tauhid terbagi menjadi 3. Kita lihat di sini, wa
Wa asyraka bihi asyirkal akbar. Sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala dengan syirik akbar. Syirik akbar itu menghancurkan semua amalan atau sebagian amalan? Semua amalannya. Yang menghancurkan sebagian amalan yang terkotori kesyirikan. Syirik apa itu? Syirik asghar atau syirik kecil. Syirik khafi itu syirik yang bagaimana? Belum. Syirik khafi itu syirik yang bagaimana? Yang tersembunyi, tidak nampak. Contohnya? Riya. Paham ya soal itu diulang-ulang ya? Makna la ilaha illallah apa? Akhfadil. La ilaha illallah maknanya apa? Tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya la ma'budu bihaqqin illallah. Memiliki berapa rukun? Akh Abu Bakrin? 2 apa itu? Allah musta'an. Berapa rukun Akh Abu Bakrin? 2. Sudah benar. Apa? Tafadhal Pak Rahmat. An-nafyu wal isbat, 2 rukun. Syaratnya ada berapa Pak Ahsan? 8. Bisa nyebutkan semuanya? Belum bisa. Syaratnya ada 8. Bisa nyebutkan semuanya antum? Ayo, bismillah. Ilmu. Ikhlas. Ragu atau yakin? Mutaba'ah. Jujur, enggak masalah. As-sidq. Yakin enggak? Ya mahabbah, rasa cinta. Terus yakin enggak ketika mengucapkan itu? Yakin, tapi enggak hafal. Enggak urut ya udah itu enggak masalah. Apa? Taat. Tunduk dan patuh inqiyat. Terus kalau diurutin nanti susah ya. Qabul, penerimaan. Terus baru 7. Al-kufru bit-taghut benar baru 7. 1 apa 1? Yakin. Pantunnya siapa antum? Bismillah. Barakallahu fikum, itu sudah kita lewati semuanya ya. Jangan sampai terlupakan, jangan sampai terluputkan, agar kita senantiasa mengenang kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah dinamakan juga kalimat apa? Dinamakan juga kalimat apa? Akhtal Fatah kemarin. Kalimat la ilaha illallah disebut juga kalimat apa? Kalimat tauhid sudah. Terus apa? Tercatat belum kemarin? Belum. Apa antum? Mau tak ulang-ulang kemarin loh ya. Apa? Kalimatul ikhlas. Terus apa? Kalimat apa? Apa lagi? Kalimatut taqwa. Apa lagi? Apa? Al-urwatul wusqa. Itu diingat-ingat itu sebutan-sebutan untuk kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bisa dilihat dalam kitab barakallahu fikum makna tafsir kalimat la ilaha illallah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, syarah oleh Syekh Shalih Fauzan, bagus sekali itu. Jadi la ilaha illallah terkadang dikenal kalimat tauhid. Terkadang dikenal dengan apa? Kalimatul ikhlas. Terkadang dikenal dengan kalimatut taqwa. Terkadang dikenal dengan apa? Al-urwatul wusqa. Apa maksudnya ya? Itu yang masyhur seperti itu. Apa ada lagi? Yang masih tahu? Ada lagi? Ya mungkin saja ada lagi, cuman ini yang 4 yang kita selama ini kita pahami ya. Dari 4 ini ma'ruf, istilah masyhur itu ya. Kalimatut tauhid, kalimatut taqwa, kemudian kalimatul ikhlas, al-urwatul wusqa. Paham salah ya? Wa man yu'min billah wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Itu la ilaha illallah maksudnya. Paham salah ya?
Naam, itu nama-nama insyaallah yang sudah tercatat dihafalkan, yang belum tercatat ya dicatat. Yang jelas itu sebutan-sebutan untuk kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Naam. Bisa ngulangi? Akh Aba Muhammad. Kalimat la ilaha illallah disebut kalimat apa saja? Kalimat ikhlas, terus kalimat takwa, kalimat tauhid, al-urwatul wusqa yang terakhir. Al-urwatul wusqa, ini agak susah mengucapkannya. Paham ya? Apalagi orang Jawa itu susah. Nah, kita orang Jawa tapi enggak masalah. Yang jelas, na'am barakallahu fikum, yang jelas sudah tahu hurufnya dan bacaannya saja. Na'am. Allahul musta'an. Kita lanjutkan di sini barakallahu fikum. Jadi itu tadi nama-nama ya, nama-nama untuk kalimat la ilaha illallah. Memiliki 2 rukun, 8 syarat dan memiliki beberapa makna, beberapa barakallahu fikum, beberapa ungkapan atau beberapa sebutan. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum, wa asyraka bihi asyirkal akbar al-mujiba lil la'nati. Naam, al-mujiba lil la'nati wal khuludi fin nari abadal abidin wa dahrad dahirin wal iyadu billah atau wal iyada billah. Artinya, yang mana syirik akbar itu yang mujib, yang mengharuskan atau menghantarkan untuk mendapatkan apa? Laknat. Kalau sudah kami jelaskan berkali-kali, laknat itu ada 2 makna. Laknat terkadang muncul dari Allah Subhanahu wa taala, al-la'natu minallah, terkadang laknat yang muncul dari sesama makhluk. Al-la'natu na'am bainan nas. Nah, perbedaannya apa? Ada yang bisa merinci dan juga menjelaskan perbedaannya? Tafadhal Akh Abu Bakrin. Ketika terdolimi. Apa? Sekarang pertanyaannya itu apa makna laknat yang muncul sesama makhluk? Si fulan melaknat si fulan. Si fulanah melaknat fulanah misalkan. Nah, itu nanti biar bisa bedakan laknat yang muncul dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang memakan harta riba misalkan. Ya kan? Seperti itu nanti kan tahu perbedaannya. Bisa atau belum? Belum. Antum bisa? Tafadhal. Yang mana itu? Naam, laknat dari Allah Ta'ala maknanya naam, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Mudah kan Arabnya kan? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Diusir dan juga dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Kalau laknat sesama manusia? Belum? Antum? As-sab wasyatm. Sekedar cacian dan makian saja. Sekedar cacian dan makian saja. As-sabbu wasyatmu. As-sabbu wasyatmu. Itu dibedakan ya, ingat-ingat ya. Perbedaan laknat yang muncul dari Allah Ta'ala itu beda dengan laknat yang muncul sesama manusia. Kalau laknat, al-la'natu minallah, maknanya apa tadi? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kapan-kapan tanya lagi loh ini ya. Bukan istilahnya sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kemudian kalau laknat munculnya sesama manusia, apa tadi? Asyabbu wasyatmu. Bacanya yang tepatnya as-sabbu wasyatmu. Pertama sin, kedua shin. Ayo, as-sabbu wasyatmu. Paham ya? Dari syatama. Ngam. Ayo, as-sabbu makian, asyatmu cacian, sama ada artinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu berhati-hati. Nah, syirik akbar ini ternyata syirik yang bisa menghantarkan dan juga mewajibkan mendapatkan laknat wal khulud finnar, dan kekal di dalam api neraka. Abadal abidin, selama-lamanya. Wa dahrad dahirin, selama-lamanya. Wal iyadza billah, dan kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah perlindungan. Ini juga bisa dibaca wal iyadzu billah ya. Maksudnya perlindungan itu, berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anna syirkal akbar adlamudz zulmi. Perhatikan baik-baik ini, ada pertanyaan nanti. Wa dzalika li anna syirkal akbar, yang demikian itu karena syirik akbar itu adlamu adz-zulmi, adalah kezaliman yang paling besar. Nah, wa abtalul batil, dan kebatilan yang paling batil itu syirik akbar. Nah, jadi syirik akbar ternyata dinamakan juga kezaliman yang paling besar, karena kezaliman terbagi menjadi apa? Kezaliman kepada makhluk, kepada Allah,
kepada diri sendiri. Naam, zalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri, zalimnya seorang hamba kepada orang lain, zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syahidnya pertanyaannya, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman juga? Antum? Sudah hafal surat Luqman belum? Apa? Naam, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu dalilnya. Nah, ketika Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, kamu jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi kesyirikan itu dinamakan juga kedzaliman. Paham ya? Insyaallah dipahami. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kebatilan yang paling batil wa huwa hadmul lirububiyyah wa huwa hadmun lirububiyyah wa tanaqqusun lil uluhiyyah wa su'u dzannin bi rabbil alamin. Allahul musta'an. Yang mana ini adalah bentuk celaan terhadap rububiyah dan bentuk pengurangan terhadap uluhiyah dan juga berburuk sangka terhadap Rabb semesta alam. Naam, Rabb semesta alam. Na'am barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan masalah alam ini. Kita semua sekarang berada di mana? Di alam semesta. Nah, jadi alam itu apa sih sebenarnya alam itu? Antum sekarang berada di alam enggak? Alam itu apa? Alam itu apa? Wahyu? Dunia. Ya, bisa jadi masuk situ, cuman ana mau tahu definisi alam itu apa sih sebenarnya itu? Ada yang mendefinisikan, didefinisikan, diberikan pengertian oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan Al-Usul Salasah itu. Apa itu alam? Segala sesuatu selain Allah. Naam, ahsan. Jadi Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah menyatakan, "Na'am wa kullu ma siwallahi fahuwa alam wa ana wahidun min dzalikal alam," kata beliau. Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori alam semesta. Dan aku termasuk alam tersebut. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am, cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.